Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngoprek barang rahasia di balik layar komputer dan kenalan sama salah satu sistem operasi paling legendaris, yaitu Debian. Kalau kamu penasaran gimana sih teknologi itu bekerja, yuk kita mulai petualangan ini. Oke, sebelum kita jauh melangkah, coba deh pikirin ini. Setiap kali kamu nyalain laptop atau PC, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi? Gimana caranya semua komponen canggih di dalamnya itu bisa ngobrol satu sama lain dan ngejalanin semua perintah kamu? Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu apa itu OS. Terus kita napak tilas sejarah lahirnya Linux, kenalan lebih dalam sama Debian, dan yang paling seru, kita bakal lihat gimana cara instalasinya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian 1. Apa itu sistem operasi? Coba deh, bayangin OS ini kayak pondasi yang nggak kelihatan, tapi dia yang nahan semua hal yang kamu lakuin di komputer. Gampangnya gini, sistem operasi atau OS itu ibarat otaknya komputer kamu. Dia itu penerjemah super canggih yang ngehubungin semua aplikasi yang kamu pakai, kayak browser atau game, ke mesin-mesin di dalamnya. Serius deh, tanpa OS, komputer canggih kamu itu cuma bakal jadi tumpukan besi aja. Terus kerjaannya si otak ini apa aja? Wah, banyak banget. Dia yang mastiin mouse, keyboard, dan monitor kamu berfungsi. Dia yang ngejalanin aplikasi, ngatur file-file kamu biar nggak berantakan, sampai nampilin desktop yang kamu lihat tiap hari. Intinya, dia yang kerja keras di belakang layar biar hidup kita gampang. Kalian semua pasti udah kenal banget kan sama Windows dan macOS. Tapi ada pemain ketiga nih yang mungkin nggak sering kita lihat langsung, tapi dia jadi tulang punggung internet dan banyak banget teknologi di dunia. Namanya Linux. Dan dia nih bintang utama kita hari ini. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kedua dan lihat gimana semua ini berawal. Kelahiran Linux ini bukan proyek dari perusahaan raksasa loh. Ini adalah cerita tentang rasa penasaran, kolaborasi, dan mimpi buat bikin sesuatu yang bebas buat semua orang. Ceritanya dimulai dari sistem operasi keren namanya Unix. Nah, di tahun 1991, ada seorang mahasiswa bernama Linus Torvalds. Dia pengen banget punya sistem kayak Unix, tapi nggak punya uang buat beli lisensinya. Apa solusinya? Dia bikin sendiri inti atau mesinnya yang dia kasih nama Linux. 2 tahun kemudian Ian Murdoch datang. Dia ngambil mesin Linux ini, terus ngebangun seluruh mobilnya, lengkap sama bodi, roda, dan interiornya. Nah, mobil inilah yang kita kenal sebagai Debian. Nah, ini nih bagian yang paling penting, konsep open source. Beda banget sama Windows atau Mac OS. Kode program di balik Linux itu nggak dikunci rapat-rapat. Siapapun di dunia ini bisa ngintip cara kerjanya, nemuin kesalahan, benerin, bahkan bikin versi baru yang lebih keren. Ini tuh kayak resep rahasia yang sengaja dibagikan ke seluruh dunia, biar semua orang bisa ikut bikin resepnya jadi makin sempurna. Popularitas Linux langsung meledak karena beberapa alasan kuat ini. Pertama, gratis. Kedua, aman banget. Ketiga, stabilnya luar biasa. Makanya hampir semua server internet di dunia itu pakai Linux. Fleksibelnya juga juara. Ada banyak banget versi Linux yang disebut distro, buat segala macam kebutuhan. Dan semua ini dikerjain bareng-bareng sama ribuan sukarelawan di seluruh dunia. Keren kan? Oke, dari ratusan distro Linux yang ada, kita sekarang bakal fokus ke salah satu yang paling tua, paling dihormati, dan paling berpengaruh. Debian. Sering banget dijuluki sistem operasi universal. Sedikit fakta unik nih, biar proyek ini kerasa lebih personal. Penasaran gak sih nama Debian itu dari mana? Ternyata ini adalah gabungan dari nama pendirinya, Ian Murdoch, sama nama istrinya waktu itu, Debra. Jadilah Debian. Sentuhan yang manis banget ya dalam sejarah teknologi. Kutipan dari Ian Murdoch ini benar-benar nangkep semangatnya Debian. Intinya, Debian itu bukan cuma soal barisan kode. Ini soal membangun komunitas di seluruh dunia yang kerja bareng buat bikin sistem operasi yang bisa dipakai sama siapa aja, gratis dan selamanya. Jadi, apa sih yang bikin Debian ini spesial banget? Pertama, stabilitasnya yang legendaris, makanya dia jadi andalan buat server-server penting. Terus, dia juga aman, 100% gratis, dan punya lebih dari 59.000 pilihan software yang siap kamu pakai. Tapi yang paling keren menurut saya, Debian ini jadi ibunya banyak sistem operasi lain, termasuk Ubuntu yang mungkin lebih sering kamu dengar. Oke, teorinya udah cukup, sekarang waktunya praktek. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana caranya nyobain Debian di lingkungan yang aman tanpa perlu ngutak-ngatik komputer utama kita, yaitu pakai VirtualBox. Sebelum kita mulai, kamu cuma butuh 2 hal ini, dan dua-duanya gratis. Yang pertama, VirtualBox. Anggap aja ini software yang bisa bikin komputer di dalam komputer. Yang kedua, kamu butuh file instalasi Debian, namanya file ISO. Ini bisa langsung di-download dari website resminya Debian. Prosesnya sendiri sebenarnya gampang banget, tinggal klik-klik aja.
Kamu buka VirtualBox, bikin mesin virtual baru, kasih sedikit RAM sama ruang hard disk. Terus, kamu tinggal arahin mesin virtual itu ke file ISO Debian yang tadi udah di-download. Pas mesinnya nyala, pilih aja Graphical Install, biar tampilannya lebih ramah. Nah, dari situ tinggal ikutin aja petunjuk di layar. Nanti pas sampai bagian partisi, jangan takut. Pilih aja gunakan seluruh hard disk, karena ini cuma terjadi di dalam komputer virtual, jadi aman banget buat komputer asli kamu. Kalau udah selesai, tinggal restart dan beres. Dan selesai! Selamat, kamu sekarang punya sistem operasi Debian yang jalan dengan aman di dalam VirtualBox. Siap buat kamu oprek dan eksplorasi sepuasnya tanpa perlu khawatir. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan singkat kita hari ini, kita jadi tahu kalau sistem operasi itu adalah manajer utama di komputer. Kita juga lihat gimana Linux lahir sebagai kernel open source yang mengubah dunia. Dan yang terpenting, kita kenalan sama Debian, salah satu distro Linux paling stabil dan keren, yang sekarang kamu juga udah tahu cara nyobainnya. Jadi, setelah lihat betapa kuat, terbuka, dan gampangnya buat mulai, pertanyaannya sekarang buat kamu, siap nggak buat ngambil langkah pertama dan menjelajahi dunia open source yang luar biasa ini? Dunia Debian udah nunggu di ujung jari kamu. Terima kasih sudah menyimak.